topeng sebagai bendera, sebagai apa dalil yang sangat sopan dan sakral untuk melakukan aksi kekerasan seperti itu. Ini sebenarnya sudah lama, tapi ini sebenarnya saya ingin mengatakan orang-orang yang seperti ini dalam pemikiran awal saya ingin menerjemahkan bahwa dia tidak cuma melukai apa namanya orang-orang yang dibuang, tapi dia juga telah menampar Tuhan dan melakukan apa saudara-saudaranya itu, menampar Tuhan dari saudara petiknya. Dan yang keempat, beragama yang menampar Tuhan ini sudah. Yang selanjutnya, Islam Jahiliyah ini adalah tawaran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ketika beliau selesai melakukan beberapa kritik yang menurut saya baik menurut saya karena banyak sekali kritiknya. Islam Jahiliyah ini dimulai dari dialektika antara mistik dan materialisme. Dialektikanya bagaimana? Beliau berpikir bahwa orang-orang yang memiliki kecenderungan mistik itu contoh masyarakat Jawa, mereka rela untuk mendapatkan ilmu kejenuhan, mereka rela puasa atau babi, tidak makan, tidak minum, apa namanya tubuhnya dipenuhi di dalam tanah dan hanya kelihatan apa kepalanya saja. Ini adalah beragama yang gila, kata awalnya seperti itu. Dan ini bukan Islam. Kemudian maka jadi tidak apa namanya tidak mengejutkan dan menjadi wajar ketika ada kasus-kasus Islam Mas Abdul Badi menurut saya, ada kasus-kasus nekrofilia, orang-orang pengantin bunuh diri yang cinta mati, nekrofilia cinta mati. Mereka merelakan dirinya untuk apa yang ia percaya, apa yang ia amini, atau dalam bahasa Greek spiritualism dia sebut dengan system of belief. Ini adalah kecelakaan ideologis, kecelakaan iman. Makanya judul saya rekonstruksi teologis. Kemudian yang kedua, materialisme, ekspresi beragama yang egois. Ini yang kemudian dikonstruksi sekali oleh AWH bahwa materialisme yang dikeluarkan oleh Barat dan dibawa ke Indonesia, diusung kemudian selalu diberi stok. Itu adalah materialisme. Kita dengan mudah menerjemahkannya sebagai egoisme. Tapi dalam kerangka pemikiran AWH ini dikomodifikasi bahwa menjadi Muslim itu pertama dia memang harus egois karena Nas telah berbicara bahwa tidaklah sempurna iman seorang, kurang lebih tidaklah sempurna iman seorang ketika dia tidak mencintai orang lain saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini apa pembacaan terbaliknya adalah orang itu harus mencintai dirinya sendiri, itu satu dan kemudian ahliku dan dia mencintai ahlinya. Nah pembacaan seperti inilah yang kemudian menjadi apa namanya basis epistemologis untuk menjelaskan apa sih Jahiliyisme atau aliran Jahiliyah yang ingin disebarkan oleh Kiai Haji AWH. Cara orang beragama itu harus diatur dengan cara-cara yang Jahiliyah. Ini saya sangat apa namanya bingung sekali dan mungkin setelah 1 minggu saya berpikir Jahiliyah itu bahasa Belanda dan saya cari di kamus itu tidak ada. Baru kemudian setelah saya baca berulang-ulang naskahnya, saya baru ketemu bahwa ternyata Islam Jahiliyah adalah apa yang kau berikan kalau ini, berikan mistik, wal berikan materialisme. Ya, jadi beliau memodifikasi antara mistik dan materialisme. Oke, di ruang privat kita boleh merayakan spiritualitas setinggi mungkin. Kita boleh seakan-akan ingin menyentuh Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa di ruang lain, di ranah sosial, di ranah publik, kita juga punya kewajiban. Tadi yang disebutkan bolak-balik sesuatu yang bersifat antroposentris. Ini yang kemudian semangat Jahiliyah adalah mistik dan materialisme adalah semangat yang historik spiritual pertama tadi, dan yang kedua materialisme sebagai basis beragama. Islam sebenarnya itu mengusung filsafat penelitian yang sangat dalam, lebih dalam dari apa yang dibutuhkan oleh Plato, Aristoteles dan lain-lainnya. Semuanya berbeda secara kosong. Kalau dipercaya dengan filsafat Rasulullah, bagaimana membangun apa namanya materialisme yang benar-benar bukan makhluk, yang benar-benar cinta damai, yang benar-benar menghargai orang lain. Sebenarnya kita kaya dengan referensi tentang itu, tapi mengapa ya? Seperti teman saya, Mas Abdul Badi itu bersuka, kalau bicara ini itu bersuka ngambil Plato atau Aristoteles atau siapa yang tidak tahu kapan lahirnya dan kapan meninggalnya. Terus kemudian selanjutnya, suksesi beragama di ruang privat dan di ranah publik ini yang menjadi penekanan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kritik beliau pertama, beliau sangat terpukul ketika menghadapi dua situasi besar. Pertama, ketika terjadi konferensi pastor-pastor gereja se-Asia di Jakarta, saya tempat-tempatnya dan adanya, karena ada di makalah dan saya sudah baca. Ya, ketika itu beliau berpikir dalam konferensi itu apa namanya ada suatu rekomendasi besar bahwa ketika itu pasca pembangunan 9 kata ada gerakan kedua pastor-pastor Kristen se-Asia bukan se-Asia Tenggara ingin mendirikan negara Kristen di Indonesia. Kemudian yang kedua, peristiwa kedua adalah ketika UGM berdiri yang diresmikan oleh profesor siapa saya lupa, rektor pertamanya Profesor
Waktu itu Profesor Tito bilang bahwa karena UGM itu terletak di antara Prambanan dan Borobudur, maka mau tidak mau UGM harus menjadi reinkarnasi dalam tanda petik dari UGM dan Borobudur. Saya tidak perlu menerjemahkan ini, tapi kritik aku adalah bahwa sikap dua peristiwa ini, orang yang ada dalam dua peristiwa ini adalah sikap yang dalam bahasa beliau juga dan radikal arogan lagi, bukan radikal tapi arogan dalam tanda petik. Kenapa? Oke lah, ekspresi agama yang spiritual dispelin tadi, katakanlah master paspor, ketika mereka menghindari, atau mungkin orang Islam juga dunia, ketika menghindari agama yang murni, agama yang negara dari Islam atau dari Kristen dan seterusnya. Oke, itu kebebasan dari hak kalian di ruang privat. Tapi di ranah publik kalian tidak ikut sendirian, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dalam kerangka inilah saya menerjemahkan dan mungkin ini salah, semoga saja tidak salah maksud saya. Apa yang dipikirkan oleh Amerika menurut saya akan mengarah ke sini, akidah mutahidah. Sebelumnya saya istilah ini mengadopsi, ini adalah ada imitatif dari istilahnya Profesor Mujib Abdullah. Tapi dalam rangka epistemologi yang berbeda, kalau beliau menggunakan akidah mutahidah dalam, karena beliau berusaha mengumpulkan, menggunakan akidah mutahidah dalam menjelaskan bagaimana etika seorang yang antroposentris dan ekosentris, orang yang memiliki kepentingan kemanusiaan dan kepentingan lingkungan. Tapi saya mengambil konstruksi ini atau tidak mengambil konstruksi, saya meminjam istilah ini untuk menjelaskan orang yang memiliki dimensi spiritual dan dimensi horizontal dalam pengertian bahwa saya ingin menyebutkan al-khalifah al-muta'abbid. Ini sebenarnya sudah sangat kental, tapi orang, terutama orang pesantren, teman-teman saya sering bilang bahwa kedua hal ini adalah hal yang berbeda dan boleh jadi dalam situasi tersebut bertolak belakang. Dan saya ingin memberikan ya masih kurang 20 menit karena ini. saya ingin bilang bahwa ini apa namanya teologi integratif, dan saya ingin katakan bahwa orang dalam misi beribadah bahwa selain dia memiliki misi ta'abbud ila Allah yang vertikal kemudian, dia juga memiliki misi apa namanya memakmurkan bumi. Dalam arti bahwa ketika dia gagal atau bahkan menyengaja untuk membuat kerusakan apa sekitar, artinya dia memiliki dosa yang dosanya mutaaddi, artinya mutaaddi yang dosa dia sendiri dan dia menanggung dosa seluruh orang yang disakiti. Saya tidak bisa bayangkan berapa dosanya dan di neraka apa dia. Yang kedua, aku mutahidah sebagai teologi lingkungan. Ini sebenarnya butuh waktu panjang untuk menjelaskan, cuma karena menyaksikan teologi lingkungan bahwa di dalam misi risalah Islamnya kita kembali diantarkan untuk menemukan kesadaran bahwa kita harus menerjemahkan kembali lakum dinukum waliyatim secara kontekstual. Tidak hanya sebagai agamaku dan agamamu, tapi lakum dinukum waliyatim kemudian wasa'atul hukum kemudian saya akan bunuh kamu sekalian, bukan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana membangun semangat beragama yang peace building, agama dijadikan sebagai referensi apa namanya teoretik, sebagai ideologis dalam membangun apa namanya suasana kehidupan yang peaceful mungkin, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, agama privat versus agama publik. Yang ingin dijelaskan ini catatan garis bawah, dan ini sebuah tema sebenarnya. Yang ingin saya katakan dan sering saya ingin katakan sebenarnya, apa yang dikatakan oleh K.J. Alwehar ketika apa namanya ingin menerjemahkan situasi kontekstual, bagaimana memperoleh originalitas spiritual dan kemudian bisa membumikan perennialisme Islam. Itu sebenarnya orang memiliki dua hal. Pertama, dia harus tahu diri, dan yang kedua dia harus tahu orang lain. Kurang lebih seperti itu. Yang kemudian dikemas dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dan seterusnya. Cukup itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya yang terakhir saya ingin sampaikan, sebenarnya ini adalah apa namanya forum yang bila dalam menurut saya. Karena apa? Karena pemikiran dia tidak awal ya, begitu payah dan begitu tinggi dan begitu apa yang sulit untuk diterjemahkan, hanya dipotong, hanya untuk dijelaskan dalam batas waktu 10 menit. Jadi saya kira ini seperti saja. Luar biasa, itu baru santrinya. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang hadir di sini itu kiainya. Meskipun kadang-kadang masih belum membedakan antara Darul Islam dan Darul Islam, kadang-kadang masih ya, tapi santri ya begitulah. Dari apa yang dapat kita ambil di sini, ternyata satu hal, bahwa di antara pemahaman dalam beragama ada yang sakral atau normatif,
sehingga ingin menyatu dengan Tuhannya ibarat kupu-kupu atau lalat yang akhirnya terbakar karena ingin menyatu dengan Tuhan dan akhirnya terbakar dalam lampunya itu. Kemudian itu ditafsirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Iskatul Anwar, bagaimana beliau menjelaskan kita tidak usah seperti itu, tapi bagaimana kita menyerap cahaya Tuhan untuk kita pancarkan menjadi cahaya di seluruh alam, sehingga menjadi perkataan Islam yang humanis. Itu diantaranya yang juga ingin disampaikan oleh santri kita, Saudara Budi Wuryono. Tidak harus berperilaku kayak model Plato, seperti Plato yang salah, tapi bagaimana kita memahami budaya Jawa bahwa perilaku rembulan yang dilakukan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Iskatul Anwar tadi juga bisa kita ambil dari cerita tentang Janoko yang salah satu ilmunya adalah ilmu Astagfirullah atau 8 laku yang diantaranya adalah berperilaku kayak rembulan, kayak matahari, kayak bumi, meskipun dikasih kotoran dia balas dengan kesuburan. Bagaimana berperilaku kayak langit, selalu mengayomi, nggak pandang siapapun orangnya, siapapun agamanya. Dan inilah nilai-nilai budaya lokal yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu, forum ini akan tidak menjadi hidup kalau peran peserta tidak dilibatkan. Oleh karena itu, untuk ya ini jaga gila-gilaan juga nggak apa, ya wis lain ta'ala itu dikasih satu-satu, insya Allah setahun belum selesai. Oleh karena itu, untuk sementara ini kita hanya 5 orang peserta saja. Sekarang ini mencari ilmuwan itu sulit. Nanti saya perhatian saya itu untuk ke depan mencari ulama itu juga sulit. Jadi seperti mencari jual es pada malam juga. Karena untuk pesantren ini sudah dibabat semua di kan, sehingga baca kitab Iqma, Ihya, dan Hamid dan sebagainya sudah jarang. Sudah mereka pada kuliah di IN atau di IN juga tafsir juga terjemahan, hadis juga terjemahan, sehingga untuk pesantren yang salah betul kan, yang kita besar-besar sudah tidak ada. Sehingga insya Allah saya tidak bisa bertanya. UIN juga akan menyingkirkan kalau seperti mungkin dari syariah yang datang kita ngeri lagi, sehingga tidak ada pencetakan ulama yang sebenarnya juga subhanallah akan dulu sampai itu juga yang betul-betul dari tahun 2012 karena sudah tidak ulama yang benar yang ada juga dulu. Ini yang saya perhatikan juga, termasuk tadi disampaikan tentang memegang masalah Quran, bahwa tidak tahu bahwa jin musafir dulu adalah dari wudhu. Beliau adalah termasuk tidak pernah tidak wudhu karena beliau masalah yang masih berupa kapan sekali sebagai ketentuan, dan itu diberikan oleh Imam Syafi'i bahwa yang benar Quran adalah sudah berwudhu. Ini dari saya dan agama sampai ke seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan Pak Habibullah. Terima saya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Saya ingin menyumbangkan 2 titik kelebihan beliau. Satu, aspek pribadi beliau, dan yang kedua, peran beliau sebagai Menteri Agama yang beberapa kali menjabat sebagai Menteri, tidak hanya 1 periode. Saya membaca hasil penelitian Bapak Bibit Suprapto dari Kepanjen Malang yang menulis Ensiklopedia Ulama Nusantara terhadap beliau pada saat Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim berumur 17 tahun. Hadratus Syekh masih hidup dan masih memangku pondok pesantren di Tebu Ireng. Tentang pemikiran kependidikan beliau sangat brilian. Beliau berani merubah kurikulum yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Saya tidak tahu, yang kami ingin melacak bagaimana sikap Hadratus Syekh terhadap pembaharuan yang dilakukan oleh putranya ini, yang kami belum menemukan. Lalu yang kedua,
Waktu itu Madrasah Nidhamul Muluk oleh beliau dibagi menjadi 3 bentuk madrasah. Satu madrasah amiyah, yaitu yang bersifat salafiyah, pesantren mutlak, yang diarsiteki oleh Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau membuat 2 madrasah lagi yang disebut dengan madrasah khususiyah. Yang satu madrasah tijariyah, madrasah ekonomi, dan yang kedua adalah madrasah pertukangan yang menjadi embrio sekolah teknik waktu itu, dan yang satu menjadi embrio sekolah menengah ekonomi semen. Ini konsep beliau yang sangat brilian. Lalu di dalam memajukan, mengambil alih posisi kepemimpinan Madrasah Nidhamiyah di Tebu Ireng, saya mendapatkan cerita dari murid beliau, pembantu beliau yang setia, almarhumah Kiai Haji Zubair bin Umar dari Salatiga, yang waktu itu adalah murid Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam bidang ilmu hadis, yang beliau lama menjadi guru di Madrasah Tebu Ireng. Beliau mengatakan kejayaan Tebu Ireng waktu itu adalah atas pemikiran Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahid Hasyim, yaitu ketika akhir tahun pelajaran dihadirkan seluruh ulama Nusantara dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur untuk menguji para santri alumni Tebu Ireng. Masing-masing kiai disuruh menguji apapun. Semua kitab kuning yang dipelajari di Tebu Ireng dibuka di hadapan majelis. Masing-masing kiai dari Aceh, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumbawa dan sebagainya untuk menguji para santri itu. Oleh karena itu kehebatan beliau dalam menjaga gugus kualitas mutu pendidikan ini beliau pikirkan luar biasa. Kata Ki Zubair yang kemudian menjadi rektor IAIN Wali Songo pertama kali, jadi teori munakosah yang ada di IAIN dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah meneruskan teori bagaimana menguji para santri yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Ada 2 tokoh yang kita bandingkan. Satu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, peletak arsitek pendidikan keagamaan di Indonesia. Alhamdulillah kita dapat mewarisi Indonesia dalam suasana yang sekarang ini, dan kita bandingkan dengan Sayyid Qutb di Mesir dan Hasan Al-Banna. Sayyid Qutb adalah seorang sarjana Darul Ulum Kairo yang kemudian meneruskan sarjana pendidikan dari Amerika Serikat. Beliau adalah seorang arsitek dalam Kementerian Pendidikan di Mesir. Ternyata mewariskan satu semangat radikalisme dan terorisme yang luar biasa sampai sekarang tidak bisa diatasi. Saya menyinggung apa yang dikatakan santri tadi. Ada satu tulisan Profesor Dr. Ali Subhi dari Universitas Yordania. Beliau mengkritik kesalahan Sayyid Qutb dan Hasan Al-Banna di dalam meletakkan konsep dasar pendidikan di Mesir yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin, yaitu ketika beliau dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran memeras misi Al-Quran itu adalah tahkimiyah, bukan uluhiyah. Sementara ulama-ulama ahli sunnah mengatakan bahwa misi Al-Quran adalah misi uluhiyah. Nah, akibat dari penyederhanaan Al-Quran sebagai misi tahkimiyah yang juga kemarin dalam televisi Metro TV disinggung oleh Profesor Azumardi Azra, dari tahkimiyah inilah berubah menjadi proses takfir, penghakiman, dan muncul gerakan radikalisme dan sebagainya. Kita untung diselamatkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang meletakkan konsep dasar pendidikan Islam yang bersifat humanis dan demokratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi saya coba menjawab dari pengalaman. Saya membaca analisis pengalaman. Jadi kalau kita baca di awal buku,
Ghazali ingin mengatakan metafisika no, fisika yes. Jadi dulu konsep yang namanya filsafat itu perpaduan antara halal atau bukan, atau metafisika atau nobel bukan, dengan antropologia fisik atau tanggung jawab eksperimental. Agama kalau hanya diambil pada sisi negatif menjadi kehilangan dimensi. Nah, Al-Ghazali sebenarnya kritik di Musina dan Al-Farabi yang menggunakan metafisika. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat wabil khusus. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang telah berkenan hadir dan seluruh pihak yang terkait untuk mendukung pelaksanaan seminar ini. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat